jangan loyo-loyo. Nah, hari ini walaupun sedang hujan, kita harus tetap semangat untuk belajar, ya. Nah, pelajaran kita tentang Allah setia mendampingi umat Israel yang jatuh bangun. Nah, dalam kehidupan kita juga mengalami jatuh dan juga bangun, yaitu ada saatnya semangat kita surut, ada saatnya kita terlalu bersemangat, ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita senang, ada saatnya juga kita merasa putus asa, ada juga merasa bahwa kita beruntung. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang Allah begitu setia kepada kita dalam apapun keadaan kita. Nah, jadi sebelum belajar hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bangsa Israel banyak mengalami penderitaan karena dosa-dosanya. Namun demikian, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau menjanjikan Mesias yang akan membawa bangsa Israel pada kehidupan yang damai dan bahagia. Berkatilah kami agar kami mampu belajar dari penderitaan dan harapan bangsa Israel akan datangnya Mesias, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang mendampingi hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Allah. Nah, meskipun seringkali diperingatkan oleh Tuhan, tetapi diperingatkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya, tetapi bangsa Israel ini seringkali melanggar hukum Allah. Nah, melalui nabi-nabi itu Tuhan memperingatkan bangsa Israel agar tidak lagi membuat dosa, tidak lagi berbuat dosa, tetapi mereka selalu melanggarnya. Entah apa yang merasuki bangsa Israel, sehingga mereka selalu melanggar perintah Allah. Dengan meminjam tangan Tiklat Pileser Raja Asyur, Allah menghukum Israel dengan membuang mereka ke Babel. Nah, mereka di Babel itu mereka menderita, mereka dijajah, mereka ada di bawah kekuasaan seorang raja. Jadi mereka dituntut untuk bekerja, kerja paksa, dan mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kelaparan dan sebagainya. Nah, setelah 70 tahun mengalami pembuangan di Babel tadi, bangsa Israel kembali ke tanah airnya. Mereka merdeka. Lalu tampillah Nabi Nehemia dan Ezra yang mengajak Israel untuk menyadari bahwa kepulangan mereka dari pembuangan semata-mata karena kasih Allah. Karena Allah sudah mengasihi mereka, karena Allah sudah menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel, membuat mereka menderita. Nah, Allah berharap mereka bertobat dan menyadari dosa-dosanya. Mereka dapat membangun kota dan bait suci kembali karena kemurahan Tuhan. Meskipun umat Israel sering mengingkari perjanjian, namun Allah setia. Maka pembangunan kembali umat dan kota harus dilandasi dengan perjanjian dan hukum Allah. Dalam kitab Ezra bab 1 ayat 1-11 itu menggambarkan bahwa Raja Asyur dikalahkan oleh Raja Persia yang bernama Kores. Nah, Raja Kores tiba melihat penderitaan umat pilihan Allah. Maka raja memerintahkan agar umat Israel pulang ke negerinya.
seluruh harta rampasan dari Israel yang dibawa ke Babel itu dikembalikan lagi untuk membangun negeri Israel. Dan masyarakat Babel diminta untuk membantu mereka. Peristiwa itu dimaknai sebagai kasih Allah yang setia pada umat pilihannya meskipun umat Israel tidak setia. Raja Kores merupakan suruhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Tuhan Allah menganugerahkan hati yang mengasihi untuk Raja Kores sehingga ia menolong bangsa Israel supaya keluar dari pembuangan di Babel. Dalam kitab Nehemia juga umat Israel dikumpulkan di dekat gerbang air pintu Yerusalem, pintu kota Yerusalem. Lalu dibacakan kitab Taurat dan kitab hukum Allah. Artinya peristiwa itu bagi umat Yahudi yaitu bahwa Israel diingatkan kembali akan perjanjiannya dengan Allah. Bangsa Israel harus patuh kepada Allah agar dapat hidup selamat. Meskipun manusia selalu berbuat dosa, tetapi Allah itu tetap setia. Allah tetap mencari jalan supaya hubungan antara manusia dengan Allah itu tetap baik, tetap terjalin. Kita sebagai manusia ini selalu berbuat kesalahan dan dosa, tetapi Allah tetap setia. Jadi mulai sekarang, hati-hati dengan perbuatan dan perkataanmu. Hati-hati dengan tingkah lakumu. Karena apa yang kamu perbuat, itu yang akan kamu alami ke depannya. Ketika kita mengalami penderitaan dan juga mengalami kesusahan, jangan pernah menyalahkan orang lain atas apa yang kita alami. Apapun yang kita rasakan itu adalah dampak dari perbuatan kita sendiri. Nah, jika kita merasa orang lain yang bersalah, itu harusnya kita koreksi diri kita sendiri. Harusnya kita merenungkan dan melihat apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya lakukan sehingga saya merasakan seperti ini sekarang. Ya. Semua hal yang terjadi itu bukan karena kesalahan orang lain, tetapi karena kesalahan diri kita. Tetapi Allah menyadarkan kita, menghukum kita bukan karena Allah membenci kita, tetapi ingin menyadarkan kita supaya kita tidak berbuat kesalahan lagi, supaya kita bisa merubah diri, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Tetapi Allah menghukum kita itu melalui orang lain, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka menderita dan dihukum oleh Allah, tetapi melalui tangan Raja Asyur. Sekarang yang perlu kamu renungkan adalah yang pertama, pernahkah saya merasa menderita? Coba kamu ingat-ingat, atau sekarang ini kamu sedang merasa menderita, atau walaupun sekarang kamu tidak merasa menderita, coba kamu flashback. Coba kamu ingat-ingat kembali. Jika saat ini kamu tidak sedang merasa menderita, nah, coba kamu ingat-ingat kembali, pernahkah kamu merasa menderita? Setiap orang pasti pernah merasakannya. Nah, setelah kamu mengingat kembali apa penderitaan yang paling berkesan di dalam hidupmu, nah, kamu pertanyakan, mengapa kamu mengalami penderitaan itu? Apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu mengalami penderitaan itu? Ingat, jangan pernah menyalahkan orang lain atas situasi dan kondisi yang kamu alami.
Kamu harus menyadari bahwa itu adalah dampak dari perbuatanmu sendiri. Ya. Setelah itu, menurut apa yang kamu rasakan, pengalamanmu dalam penderitaanmu itu, kenapa kamu menderita itu? Adakah Tuhan menyertai kamu? Adakah kamu merasakan bahwa Allah hadir di dalam hidupmu saat kamu menderita? Ya. Oke. Itu saja yang kamu renungkan untuk hari ini. Mari sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam pelajaran kami hari ini. Kami telah mempelajari bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Ajarlah kami juga untuk selalu setia kepadamu. Ampunilah kami yang selalu berbuat salah dan dosa, dan mampukanlah kami untuk menjadi lebih baik lagi. Mampukanlah kami untuk menyadari setiap kesalahan kami dan tidak menyalahkan orang lain atas apa yang kami alami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, go semangat untuk melaksanakan tugasnya hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dan ingat, jangan pernah menyalahkan orang lain atas apa yang kamu alami. Jadi, jika kamu merasa dirimu sekarang menderita atau sedih, introspeksi dirilah, koreksi dirilah, sadarilah bahwa kamu sudah berbuat kesalahan. Dan jangan hanya disadari, tetapi juga dirubah supaya menjadi lebih baik lagi. Oke? Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Gagah semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.